Mari kita deklarasikan nama Bapa Yahweh dengan pujian Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Indonesia. Shema Indonesia Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Ambarawa. Shema Ambarawa Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevo Malkuto Leolam Waed. Dengar hai setiap kuasa dan penguasa yang ada di dunia ini. Dengar bahwa Yahweh Elohim kita, dialah satu-satunya Elohim, dia Echad, dan hanya dialah yang layak dan berhak untuk ditinggikan dan dipuji. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur pada Erev Sabat malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar firman-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengarkan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, supaya kami dapat memahami dan mengerti firman yang disampaikan, sebagaimana Engkau memberikan pengertian dan pemahaman kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ucapkan Sabat Shalom pada ibadah Erev Sabat pada saat ini. Sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, maka firman yang akan saya sampaikan sedikit pengajaran dengan judul Bolehkah Mengkremasi Mayat. Sebetulnya hal ini menjadi perdebatan banyak kalangan pemimpin rohani Nasrani tentang mengkremasi mayat. Dan itu sudah terjadi sejak awal saya ke Ambarawa. Jadi sekitar 31 tahun yang lalu ketika saya mulai belajar untuk menggembalakan.
diawali dengan adanya satu jemaat yang meninggal karena terbakar bersama dengan rumahnya. Kemudian tidak ada yang melayani. Pada saat itu kebetulan saya kan 1 minggu atau 1 bulan 1 kali saya pulang ke Pekalongan terlebih dahulu karena seluruh keluarga saya belum semuanya ada di Ambarawa. Saya ditelepon karena ada orang yang meninggal terbakar tetapi tidak ada yang mau melayani. Kemudian saya datang dan saya melayani. Kenapa saya melayani orang yang mati terbakar? Artinya sudah matinya terbakar, dikremasi pula. Padahal Bapak Ibu sudah sekalian, inti dari penyampaian firman di dalam acara kematian itu tidak ada satupun ditujukan untuk orang yang sudah meninggal, tetapi semata-mata menggenapi dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Jadi ketika seseorang melayani di acara kematian, itu tidak menyampaikan firman kepada orang yang mati atau untuk yang sudah meninggal, tetapi untuk keluarganya supaya mendengar firman dan dikuatkan. Nah, banyak pendeta-pendeta, pemimpin rohani yang tidak menyetujui pelayanan kematian yang pada akhirnya dikremasi. Alasannya orang mati dibakar di dalam kitab suci karena memberontak kepada Yahweh. Itu alasan yang pertama. Hal itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-24. Dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi demikian. Dan Yahweh telah menghujankan ke atas Sodom dan Gomora belerang dan api dari langit dari Yahweh. Kemudian hal itu ditulis lagi di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Ada kebakaran di seluruh negeri dengan belerang dan garam. Ia tidak dapat ditaburi dan tidak dapat membuat sesuatu tumbuh dan tidak dapat menumbuhkan segala tanaman padanya. Sama seperti penjungkir balikan Sodom dan Gomora, Atma dan Zeboim yang telah Yahweh jungkir balikkan dalam amarahnya dan panas murkanya. Jadi dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Sodom dan Gomora, Atma dan Zeboim itu dibakar karena mereka kehidupannya memberontak kepada Bapa Yahweh. Jadi alasan yang pertama adalah orang mati di dalam kitab suci yang dibakar adalah karena memberontak kepada Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya karena manusia diciptakan dari debu tanah. Sedangkan kalau dibakar menjadi abu. Debu dengan abu itu berbeda. Nah, dari dua pemahaman inilah yang mengakibatkan orang ada yang tidak mau melayani kematian jika orang yang meninggal itu dikremasi. Padahal kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, khusus jemaat di Ambarawa tentu sudah tahu bagi yang pernah melayat orang yang meninggal tetapi dikremasi, karena saya pernah menyampaikan firman ini. Tetapi banyak juga dari pendengar saya yang ada di luar kota dan di luar pulau, beberapa waktu yang lalu request kepada saya untuk saya membahas tentang masalah ini. Nah, secara teologis memang benar bahwa orang mati yang
dibakar itu adalah orang yang dimurkai Bapa Yahweh, karena mereka memberontak terhadap Yahweh, sehingga susunan kehidupan teologisnya adalah orang hidup, kemudian dibakar karena memberontak dan mati. Jadi hidup, dibakar, mati. Tetapi ketika yang terjadi pada saat ini adalah hidup, kemudian orangnya mati, baru dibakar. Bahkan bukan hanya dibakar, ada yang mati di tengah laut misalkan. Ada orang yang mati di tengah laut karena menaik kapal, ya, karena naik kapal mati di tengah laut. Tidak mungkin orang yang mati itu dibiarkan berhari-hari sampai di darat kemudian dimakamkan. Pasti akan berbau busuk karena orang hanya bertahan 3 hari kalau tidak diformalin. 3 hari sudah bau busuk. Sehingga ketika orang naik kapal mati di tengah perjalanan, misalkan kapal antar benua yang bisa 1 bulan dalam sekali perjalanan, maka apa yang dilakukan oleh orang yang mati di tengah laut, satu-satunya jalan adalah dibuang ke laut. Nah, dibuang ke laut, dagingnya dimakan ikan. Kemudian ikannya berenang menuju ke pinggir, ditangkap sama nelayan, dimakan oleh kita. Nah, bagaimana itu saudara-saudara, ya? Jadi secara teologis sudah beda susunan. Yang pertama yang dimurkai adalah orang hidup, dibakar karena memberontak kepada Bapa Yahweh lalu mati. Sedangkan yang terjadi pada saat ini adalah orang hidup, kemudian mati, lalu dibakar, ada yang dimakan ikan, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang mati di tengah laut, kemudian ditenggelamkan, dagingnya dimakan ikan, ikannya dimakan kita, dan sebagainya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat 12-13 dikatakan demikian. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab, juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dari ayat ini sudah jelas bahwa keselamatan itu bukan soal bakar-membakar mayat, ataukah mayatnya diterbangkan menggunakan pesawat ulang balik, digantung di luar atmosfer seperti satelit misalkan, atau dibuat bakso misalkan, karena ada orang yang dimutilasi, ada yang dicacak-cacak gitu ya, dipotong-potong begitu. Nah, keselamatan bukan soal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena jelas di sini dikatakan kehidupan dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Itu ayat 12. Ayat 13-nya di bagian akhir dikatakan mereka yang mati dari dalamnya dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka bukan soal bakar-membakar mayat, ataupun mayat dibuang ke laut dimakan ikan,
ataukah mayatnya digantungkan di luar atmosfer misalkan, bukan itu. Tetapi karena iman kepada Adonai Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24 dari Indonesian Literal Translation yang diterjemahkan dari Brit Kadasa berbunyi, Laken amarti lakem ki tamutu fakato tekem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tekem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah atau Yeshua adalah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi orang mati di dalam pengampunan dosa itu kalau orang itu mengakui bahwa Yeshua adalah Yahweh, bukan beda pribadi, karena Tuhan itu echad, Tuhan itu satu, ya, bukan banyak. Satu yang dimaksud adalah satu pribadi dalam beda fungsi. Dia disebut Bapa, yaitu Yahweh, karena dia berperan sebagai pencipta. Dan ketika dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dia disebut putra atau anak Elohim. Dan dia yang bersemayam di dalam hati manusia, yaitu Ruach HaKodesh yang disebut Immanuel, Imuna Anachnu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Itu bukan tiga pribadi, melainkan satu pribadi dalam tiga fungsi atau tiga manifestasi. Karena di dalam kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 dari Brit Kadasa berbunyi, Ani wahaf echad, aku dan Bapa itu satu. Jadi di seluruh dunia Tuhan itu satu. Cuma orang menyebutnya berbeda-beda dan memahaminya yang berbeda-beda. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 yang berbunyi El Elohi Yisrael, itu artinya di atas muka bumi ini ada banyak El atau ada banyak sesuatu yang disembah. Tetapi El Elohi Yisrael, El yang benar-benar El atau sesembahan yang benar-benar sesembahan yang layak untuk disembah adalah El-nya Yisrael. Siapakah El-nya Yisrael? Tidak lain adalah Yahweh Elohim. Dan Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Karena itu lebih lanjut di dalam kitab 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 di dalam Brit Kadasa seperti apa yang ada di atas ini, di sana berbunyi Ki Slosa Hamidim Basamayim Ha'af Wahadafar Weruah HaKodesh Uslastam Ekathema, yang artinya sebab ada tiga yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa yaitu Yahweh, Firman yaitu Yeshua HaMashiach adalah Dafar atau firman yang hidup, dan Ruach HaKodesh, dan ketiganya ini adalah satu, bukan tiga. Jadi kalau ada orang yang berpikir tiga pribadi dalam satu Tuhan, itu karena kebingungan orang tidak memahami apa sih yang dimaksud pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan pribadi. Pada intinya kalau manusia seperti saya dan saudara itu dua pribadi, ya. Jadi kalau Tuhan itu ada tiga pribadi berarti Tuhannya ada tiga. Padahal kitab suci katakan hanya satu. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Hebraic Root Version atau kitab suci versi akar Ibrani
dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, di sana di dalam kitab bahasa Inggris berbunyi demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Yang artinya, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah atau roh Tuhan, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodesh, oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang mengaku penuh Roh Kudus tetapi tidak mengakui bahwa Yeshua itu Yahweh, ini patut dipertanyakan, saudara-saudara. Karena kitab suci tidak mungkin salah, dan saya tidak menafsirkan kitab suci, karena itu sudah sangat jelas. Lebih lanjut di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22, di sana berbunyi, Mihu hakosef bilti hamkakes, be Yeshua lemor kilo hamasya, huze husoten hamasya hamkakes baaf ufaben. Yang artinya, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias. Inilah soten hamasya atau antikris yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa yang penting Yeshua HaMashiach, atau ada yang mengatakan yang penting Yahweh. Jadi sekarang ini ada banyak pemahaman Yahweh only, itu seperti Judaism, atau Jesus only, atau Yeshua only. Jadi tidak lagi disebut Bapa Yahweh, tetapi Bapa Yeshua. Memang Yeshua itu Bapa, karena dia juga Yahweh. Tetapi ketika dia menjadi bernama Yeshua, dia bukan disebut Bapa secara teologis, tetapi dia disebut Putra, karena dia sedang berfirman kepada manusia. Oleh karena itulah maka mumpung masih ada kesempatan bagi kita yang belum mengakui seperti apa yang saya sampaikan tadi, mari kita kembali kepada kitab suci. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. 2 Kepa 3 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, akan tetapi biarlah satu hal ini jangan menutupi pandanganmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Jadi di sini kita melihat bagaimana kita di hadapan Tuhan hidup itu sangat singkat. Kita hidup di atas muka bumi ini sangat singkat, saudara-saudara. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, sediakan waktu untuk Tuhan, untuk kita memahami Tuhan dengan benar. Rabi Saul pun menghargai waktu. Saya sampaikan ini mumpung masih ada kesempatan, saudara-saudara. Karena ada orang yang kekeh pokoknya yang penting Yesus, yang penting Yeshua. Ada juga yang mengatakan yang penting Yahweh. Tidak bisa, karena antara Yahweh, Yeshua, dan Ruach HaKodesh itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada orang yang menghujat karena masih beranggapan bahwa Torah masih berlaku. Sebetulnya, orang tidak bisa membedakan antara Torah dengan Torat. Torah itu artinya hukum atau pengajaran. Apakah hukum atau pengajaran itu sekarang sudah tidak berlaku? Masih. Yang perlu ada revisi-revisi adalah Torat. Karena Torat itu artinya teori, seperti Zohar, Mitzvot,
Talmud, Kabbalah, pokoknya semua yang bersumber dari kitab suci. Itu yang tidak berlaku. Artinya apa? Yang dimaksud sebetulnya adalah sidur-sidurnya. Harus begini, harus begitu. Tetapi hukumnya dan pengajarannya masih tetap berlaku. Rabi Saul menghargai waktunya Elohim. Karena itu di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai 15 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Aku menuliskan hal-hal ini kepadamu sambil berharap untuk segera datang kepadamu." Ayat 15, "Dan sekiranya aku terlambat, supaya engkau mengetahui bagaimana seharusnya bertingkah laku di dalam keluarga Elohim yang adalah gereja Elohim yang hidup, tiang dan penyangga kebenaran." Jadi jangan sampai kita terlambat, karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita terlambat karena sesuatu hal, yaitu mempertahankan ego kita, mempertahankan prinsip kita, sementara prinsip kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pada akhirnya kita akan menyesal. Kalau saudara salah memilih sekolah, maka saudara akan menyesal 1 tahun. Kalau ini sebentar lagi mau ada pemilihan presiden, kalau kita salah memilih presiden, maka kita akan menyesal 5 tahun. Kalau seseorang salah memilih pasangan, dia akan menyesal seumur hidup di atas muka bumi ini. Karena itu ada banyak sekali orang yang konsultasi kepada saya merasa menyesal sudah melakukan pernikahan dan mau meninggalkan pasangannya. Saya katakan itu kan pilihanmu sendiri. Ya, jangan kemudian mau seenaknya sendiri. Itu masih lumayan kalau salah memilih pasangan, menyesalnya seumur hidup. Tetapi kalau salah memilih Tuhan, maka menyesalnya kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena siapapun di antara kita akan masuk penghakiman. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 13 tadi saya ulang lagi, "Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab. Juga dibuka gulungan kitab yang lain yang adalah kitab kehidupan, dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka." Artinya semua yang kita lakukan selama ada di atas muka bumi ini, baik ucapan kita, perbuatan kita, maupun konsep pemikiran kita, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Kemudian ayat 13 dikatakan, "Dan laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka." Jadi penghakiman keselamatan itu bukan dari soal bakar-membakar mayat atau sejenisnya, melainkan karena beriman kepada Elohim yang benar, yaitu kepada Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Yahweh yang mencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, dan Dia yang mengasihi kita yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang mati tidak boleh dibakar, itu tidak ada dasar kitab sucinya. Ya. Jika keselamatan karena bakar-membakar mayat, bagaimana dengan hal-hal berikut ini? Ada 3 hal. Yang pertama di Singapura. Singapura itu negara kota, tidak ada lahan untuk pemakaman. Yang diutamakan di sana pemakaman makam pahlawan. Dan orang yang mati dikremasi. Bagaimana dengan umat Nasrani yang ada di Singapura
yang mengasihi Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh, kemudian matinya dibakar. Apakah kemudian mati masuk neraka hanya karena dibakar mayatnya? Kemudian hal yang kedua, bagaimana dengan anak sekolah minggu? Misalkan ada seorang anak sekolah minggu yang setia datang kepada Tuhan, sangat mengasihi dan cinta kepada Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Berwah Kodes. Kemudian anak ini sakit lalu meninggal. Karena orang tuanya bukan umat Nasrani, maka oleh orang tuanya anak ini dibakar, dikremasi. Apakah kemudian anak itu tidak selamat? Tentu saja tidak, karena tidak ada ayatnya. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana dengan para rasul yang mati syahid? Saya pernah membaca risalah kehidupan para rasul yang mati syahid. Ada di antaranya yang mati dibakar, jadi dilempar ke aspal panas, kemudian dibakar, ya. Ada yang dimasukkan di satu drum begitu, kemudian drumnya dibakar hidup-hidup orang yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana? Apakah orang itu juga tidak selamat? Tentu saja tidak, karena ayatnya tidak mengatakan jangan mati dibakar. Walaupun memang di dalam kitab suci orang yang mati dibakar adalah orang yang dimurkai Elohim. Tetapi kasusnya karena mereka memberontak kepada Tuhan, bukan karena situasi dan kondisi. Memang saya merekomendasikan kalau bisa dimakamkan, ya lebih baik dimakamkan. Tetapi jika tidak memungkinkan karena banyak faktor, misalkan faktor biaya, karena sekarang ini orang yang sudah mati, sudah dimakamkan pun, terkadang makamnya dikukrak-kukrek, dipindah tempat lagi, itu juga biaya lagi, saudara-saudara. Ya, apalagi di Amerika biaya pemakaman itu jauh lebih besar daripada biaya kremasi. Karena faktor-faktor tersebut tidak memungkinkan untuk dimakamkan. Bagi saya tidak mempermasalahkan karena tidak mempengaruhi posisi si mati untuk masuk ke surga atau ke neraka. Karena ketika seseorang mati, maka orang itu sudah masuk ke garis finish. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation katakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan itu, aku telah memelihara iman. Jadi yang penting adalah pada saat mati itu imannya dalam keadaan iman kepada siapa? Kepada Tuhan yang benar atau tidak? Contohnya beberapa puluh tahun yang lalu di daerah Semarang Selatan itu ada seorang pendeta yang mati gantung diri. Ya, kisahnya itu cukup tragis karena masuk koran. Kisahnya pada saat dia menjadi gembala sidang, dia dituduh berselingkuh dan dituduh melakukan pencurian keuangan. Nah, yang menuduh ini adalah orang-orang yang memiliki wibawa di gerejanya. Karena itu dia tidak tahan di dalam menghadapi tekanan dari orang-orang tersebut, maka dia mati gantung diri dengan menulis secarik kertas dengan bertuliskan bahwa saya titip anak-anak saya kepada si A, si B, si C, si D yang telah memfitnah saya tidak berlaku seperti apa yang dituduhkan, tetapi saya tidak mampu bertahan menghadapi tekanan-tekanan yang ada, maka saya mengambil jalan pintas. Nah, ini mati bunuh diri. Padahal Torah katakan jangan membunuh, termasuk membunuh dirinya sendiri itu juga merupakan larangan. Ya, dan itu masih berlaku sampai akhir zaman. Karena itu kalau dikatakan Torah tidak berlaku, ya berarti orang bisa membunuh atau bunuh diri. Padahal Torah mengatakan jangan membunuh. Jadi pendeta tersebut walaupun dia termasuk pendeta senior yang sudah lama melayani,
tetapi pada akhir hidupnya dia mati bunuh diri, berarti dia melanggar firman Tuhan. Dapat dipastikan itu merupakan jalan tol masuk neraka. Kok Pak Yakub menghakimi? Saya tidak menghakimi, tetapi kitab suci lah yang mengajarkan demikian, ya. Oleh karena itulah kita yang masih hidup ini pelihara iman kita dengan baik. Saat mati nanti iman kita bagaimana? Contohlah saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu mendahului kita untuk tetap beriman di dalam iman yang benar. Karena sebagaimana kehidupan kita itu seperti kita naik kereta api, saudara-saudara. Dari Semarang misalkan menuju ke Jakarta, ada yang turun di Pekalongan, artinya dia sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Ada yang sampai Tegal, dia berhenti turun, ya. Ataukah kita bisa sampai ke tujuan? Tetapi yang jelas turun dimanapun, kapanpun kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tetap berpegang kepada iman yang benar, maka dapat dipastikan bahwa kita pasti selamat. Karena itu melalui kesempatan ibadah RF Sabat pada malam hari ini, saya menghimbau kepada saudara-saudara yang secara kebetulan juga menonton YouTube ini, bukan merupakan satu kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menuntun saudara untuk dapat mengetahui bahwa jalan kepastian keselamatan yang benar satu-satunya yang hakiki adalah menerima Yahweh Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot, pencipta alam semesta yang mengasihi saudara, yaitu telah turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dan dia yang sekarang berbicara kepada saudara melalui Ruach HaKodes dengan perantaraan saya. Kalau saudara membuka hati dan saudara menerima, mengimani, maka kapanpun saudara dipanggil Tuhan, maka saudara pasti menerima jaminan kepastian keselamatan. Inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi jangan lagi mempertentangkan tentang masalah kematian dikremasi boleh atau tidak, karena itu tidak mengubah posisi orang yang sudah mati, tetapi iman kitalah yang menentukannya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah RF Sabat pada malam hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang mengasihi kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Melalui pengajaran dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini, kami mengetahui bahwa kremasi mayat tidak menentukan orang yang sudah mati berpindah tempat, baik di Gehenna maupun ke Firdaus. Tetapi iman percaya kami itulah yang menentukannya. Karena itu Bapa Yahweh, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang secara kebetulan, bukan karena kebetulan tapi karena tuntunan Ruach HaKodes, menonton YouTube ini. Biarlah kami beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, sehingga kami karena mengimani dengan iman yang benar, dan selagi ada kesempatan kami melakukan aktivitas sesuai dengan firman-Mu, maka kami akan mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Engkau berkati ya Bapa. Demikian pula untuk seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau juga memberkati. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan Engkau tuntun dengan malaikat-Mu untuk menjaga melindungi kami di sepanjang perjalanan pulang kami, tibakan di rumah dengan selamat. Apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi kami, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Di sepanjang malam kami beristirahat,
kami tidak diganggu oleh kuasa kegelapan orang jahat maupun kuasa setan serta sakit penyakit. Sehingga ketika kami bangun dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau pakai semakin hari semakin heran semua pelayan-pelayan-Mu. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevareka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.